Halo semua, kali ini kita akan membahas salah satu metode menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu menggunakan metode Doolittle-LU decomposition. Nah, ini dalam mata kuliah metode numerik. Oke, lanjut saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar mengenai SPL itu sendiri, lalu konsep LU dekomposisi Doolittle, lalu algoritmanya Doolittle's LU decomposition, sampai penerapan di dunia nyata dan implementasinya dalam Python 3. Oke, sekarang sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang memuat n variabel. Dalam bentuk umum ada dalam bentuk A11X11 sampai yang ke n, menghasilkan nilai B1, dan banyaknya ini bisa sampai n. Bisa terlihat di sini. Oke, dalam contohnya kita punya 2 variabel dan 3 variabel. Di sini X dan Y ini adalah variabel dummy. Jadi bisa kita ubah-ubah menjadi P dan Q, A dan B, apapun sesuai kemauan kita atau kemauannya soal. Begitu juga yang ini, yang 3 variabel. Nilai A, B, C ini adalah variabel dummy. Oke, tugas kita sekarang adalah mencari solusinya, yaitu nilai X dan Y itu sendiri. Dalam 3 variabel ini, kita mencari nilai A, B, C. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya atau metode yang akan kita gunakan? Metode sendiri dibagi menjadi 2. Ada metode analitik dan metode numerik. Metode analitik itu dibagi menjadi 4 yang sudah kita pelajari di SMA. Ada substitusi, eliminasi, dan metode grafik. Dalam metode numerik ada eliminasi Gauss-Jordan, ada eliminasi Gauss juga, aturan Cramer, ada dekomposisi LU, dan masih ada lagi seperti Gauss-Seidel. Oke, kita akan membahas yang dekomposisi LU. Lanjut, dekomposisi LU. Jika sebuah matriks A adalah matriks persegi, kita dapat menyatakan matriks A sebagai perkalian antara matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas yang memenuhi A sama dengan LU. Dengan L adalah matriks segitiga bawah dan U adalah matriks segitiga atas. Nah, ini adalah contoh aja dari matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah adalah komponen yang hanya ada di bawah diagonal utama. Dan U adalah matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen utamanya ada di atas diagonal utama saja. Nah, selanjutnya proses menghitung L dan U dari matriks A kita katakan sebagai dekomposisi LU. Nah, di sini ada 3 dekomposisi yang paling terkenal. Yang pertama adalah dekomposisi LU Doolittle. Nah, ini syaratnya diagonal utamanya LII pada matriks segitiga bawah haruslah 1. Dengan I adalah anggota bilangan bulat positif sampai N. Selanjutnya, Crouch decomposition adalah syaratnya harus matriks segitiga atas yang diagonal utamanya harus 1. UII sama dengan 1. Dengan I adalah anggota bilangan bulat positif. Selanjutnya, Cholesky decomposition. Ini agak beda dengan Doolittle's dan Crouch. Dia dalam bentuk L sama dengan U transpose. Oke, kita akan bahas yang Doolittle's LU decomposition. Dekomposisi LU Doolittle. Jika sebuah perkalian matriks segitiga bawah L yang diagonal utamanya adalah 1. Nah, ini memenuhi syarat Doolittle's LU decomposition tadi bahwa LII harus sama dengan 1, dengan I adalah anggota bilangan bulat positif. Artinya ini adalah diagonal utamanya ya, sampai yang ke N. Nah, dia akan menghasilkan sebuah matriks A. Matriks A itu adalah A sama dengan LU sama dengan U11, U12, U13 ya. Seperti ini. Nah, ini didapat dari perkalian L dan U ini. Nah, bagaimana mencari L dan U itu sendiri? Nah, di sini kita akan coba menggunakan reduksi baris. Di sini kita akan mereduksi matriks A
menjadi matriks segitiga atas menggunakan OBE. Kita akan mereduksi A21 dan A31 terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan menjadikan U11 sendiri menjadi pivot. Dan di sini kita punya L21 dan di sini L21 sebagai lambda atau konstanta pengali. Lambda itu didapat dari mana? Lambda itu didapat dari yang mau kita eliminasi dibagi dengan pivot. Jadi di sini lambdanya kita dapat dari lambda sama dengan U11 L21 dibagi dengan U11. Hasilnya adalah L21. Nah, L21 ini akan kita gunakan untuk mengalihkan si B1 ini. Jadi ini kita kurangi semuanya. B2 dikurangi L21 kali B1. Kita dapat 0, U22, U23. Begitu juga yang untuk yang A31 yang kita mau eliminasi. Di sini B3 aksen sama dengan B3 min. Lambdanya adalah ini dibagi dengan ini. U11 L31 dibagi dengan U11. Hasilnya adalah L31 untuk lambdanya ya. Ini dikalikan dengan B1 di pivotnya. Hasilnya akan menjadi B3 aksen atau B3 yang baru sama dengan 0, U22, L32, U23. Nah, hasil reduksi ini akan menjadi U11, U12, U13, dan seterusnya. Dan hasil yang tadi kita akan gantikan ke sini. Ini adalah B2 yang baru, B2 aksen. Dan ini adalah B3 aksen. Nah, ini kita katakan sebagai A aksen. Selanjutnya untuk menjadikan matriks A aksen menjadi matriks segitiga atas, kita harus membuat ini menjadi 0. Sekarang kita reduksi A32 dengan menjadikan U22 sebagai pivot. Oke, kita cari dulu lambdanya. Lambdanya adalah U22 L32 dibagi dengan U22. Ini akan menjadi L32. Oke, di sini L32 sebagai lambda. Maka kita bisa reduksi hasil B3 yang baru adalah 00 U33. Dan B2 di sini adalah pivot. Hasil reduksi kita katakan sebagai A aksen-aksen. Yang A aksen-aksen ini adalah matriks segitiga bawah. Segitiga atas. Yaitu U11, U12 sampai seterusnya. Nah, kita dapat kesimpulan di sini. Matriks U didapat dari hasil eliminasi Gauss untuk matriks A. Oke, tadi kita mencarinya menggunakan eliminasi Gauss ya, sampai dalam notasi matriks segitiga atas. Dan elemen Lij dari matriks L didapat dari konstanta pengali. Nah, konstanta pengali ini sudah kita bahas tadi ya, yaitu lambda. Yaitu eliminasi Gauss yang mengeliminasi elemen Aij. Jadi kita dapat L dan U adalah yang seperti ini. Dan ini adalah lambdanya. Lambda yang kita cari tadi. Ini adalah lambda. Dan ini adalah hasil eliminasi Gauss. Selanjutnya konstanta pengali tersebut kita katakan sebagai lambda ya. Yang tadi. Nah, untuk penyelesaian metode dekomposisi LU ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah mencari dekomposisi matriks A menjadi L dan U. Yang kedua, mencari setiap nilai Y yang memenuhi Ly sama dengan B. Yang ketiga, mencari solusi nilai X yang memenuhi X sama dengan Y. Nah, di sini X yang kita cari ya solusinya. Yang kita tuju. Langsung aja di contoh soal. Tentukan sistem solusi persamaan linear dari sistem yang menggunakan metode dekomposisi LU Doolittle. Oke. Kita diminta untuk menggunakan metode dekomposisi Doolittle. Selanjutnya kita akan menjawabnya. Nah, pertama kita akan ubah dulu matriks atas, matriks ini, persamaan ini
menjadi bentuk matriks AX sama dengan B. Nah, jika kita ubah menjadi matriks, sudah dapat 264 min 1 min 20 142. Dan ini kita katakan sebagai matriks A. Dan ini adalah matriks hasil, matriks B. Nah, perhatikan di sini XYZ adalah variabel dummy. Kita akan umpamakan dia menjadi X sama dengan X1, Y sama dengan X2, dan Z sama dengan X3. Untuk mempermudah saja. Oke, selanjutnya kita akan mendekomposisi matriks A menjadi L dan U sesuai tahap pertama yang tadi ya. Nah, cara mendekomposisinya kita akan ubah matriks A menjadi matriks U terlebih dahulu menggunakan eliminasi Gauss. Oke, di sini kita akan membuat 0B2. Di sini kita cari lambdanya dulu. Lambdanya di sini adalah ini dibagi dengan ini. Jadi lambda sama dengan 1 dibagi dengan pivot, yaitu 2. Hasilnya adalah setengah dan ini adalah lambda. Kita dapat hasil B2 yang baru adalah 0 min 5 min 2. Ini kita masukkan ke sini. Lalu, sekarang untuk B3-nya sama lambdanya ya, setengah juga. Didapat dari ini dibagi dengan pivotnya yaitu ini. Lalu kita dapat B3 aksen atau B3 yang baru sebagai 101. Dan kita punya lapu konstanta pengalihnya masing-masing, yaitu setengah dan setengah. Nah, ini kan kita tampung dalam matriks L, yaitu 100, setengah, dan ini masih kosong di sini ya. Nah, di sini yang masih kosong ini akan kita isi dengan konstanta pengalih untuk mereduksi yang ini, karena ini masih belum menjadi matriks segitiga atas ya. Oke, selanjutnya kita akan mereduksi baris ketiga. Nah, di sini kita dapat lambdanya sama dengan min 1/5 ya dari halaman sebelumnya. Ya, di sini lambda sama dengan ini dibagi dengan pivotnya adalah B2 sekarang. Adalah min 1/5. Oke, lanjut. Nah, di sini ya. Pivotnya sekarang adalah B2. Lalu tadi kita bagi elemen ketiga dengan pivotnya. Dapat lambda adalah min 1/5. Nah, di sini kita sudah dapat matriks U dan matriks L. Nah, sekarang kita harus mendekomposisi ke tahap 2, masuk ke tahap 2 yaitu tinjau LY sama dengan B. Oke, di sini kita punya matriks LY sama dengan B. Persamaan LY sama dengan B. Dan ini adalah matriks L, ini adalah matriks Y, dan ini adalah hasil ya B. Kita dapat setiap nilai Y-nya. Ini dapat dari Y1 sama dengan 4. 1 kali Y1 tambah 0 kali Y2 tambah 0 kali Y3 ya. Ini perkalian matriks biasa. Dapat Y sama dengan Y1 sama dengan 4. Lalu ini kita masukkan 4-nya ke sini. Karena di sini setengah kali Y1. Ditambah Y2 sama dengan 6. Dan Y2 sama dengan 4. Dan kita dapat juga Y3 sama dengan 4/5. Dan ini kita katakan sebagai matriks Y sama dengan 4, 4, 4/5. Lanjut. Nah, ini kita sudah dapat matriks Y 4, 4, 4/5. Maka sekarang kita bisa dapatkan nilai X menggunakan substitusi maju ini ya. Substitusi maju. Oke, ini dapat X3 sama dengan min 2 sama ya. X2 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 6. Dan ini adalah himpunan penyelesaian kita. X1, X2, X3 kita katakan sebagai X1-nya tadi adalah X, X2-nya adalah Y, X3-nya adalah Z. Ini akan sama dengan 6, 0, min 2. Dan ini adalah
himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi dalam dunia nyata dalam Python 3. Jadi di sini ada soal. Ini dalam penerapan dunia fisika ya. Diberikan 42 balok dengan massa MI yang terhubung oleh tali yang masanya diabaikan. Tiga kotak tersebut berada dalam bidang. Koefisien gesekan dalam bidang dinotasikan sebagai mu i. Persamaan dari gaya oleh balok memenuhi sistem persamaan yang ini. Dan di sini ada ilustrasinya. Di mana TI adalah menyatakan tegangan tali dari A dan A adalah percepatan sistem. T adalah tegangan tali dan A adalah percepatan sistem. Maka tentukan nilai A dan TI jika θ adalah 45 derajat dan G adalah 9,82 dan diberikan oleh matriks ini ya, matriks M dan matriks mu dalam bentuk transpose. Oke, karena sistem persamaan yang cukup kompleks, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, di sini kita akan review codingannya. Di sini kita perlu include math dan include numpy. Math kita gunakan sebagai operasi matematika dan numpy sebagai matriksnya. Oke. Di sini kita buat konstantanya terlebih dahulu. M adalah sebuah array 10, 4, 5, 6 yang tadi kita dapat di soal. Mu juga ini dapat dari soal dan G di sini kita dapat dari soal. Sin 45 dan cos 45 ini adalah trigonometri biasa ya. Kita gunakan math square root 2 bagi 2. Atau dalam bahasa matematikanya adalah akar 2 per 2. Oke, kita harus membuat matriks A menjadi sistem persamaannya menjadi matriks yang kita katakan sebagai matriks A. Dan B adalah matriks hasilnya. Di sini matriks hasilnya kita biarkan Python yang menghitung. Ini M0, M1013 dapat dari matriks M tadi dan M012 didapat dari matriks mu tadi. Dan di sini tipe datanya harus float, bukan integer. Karena kalau integer hasilnya bisa error karena dalam bentuk integer. Sementara kita bisa dapat hasilnya dalam bentuk pecahan. Oke, pertama kita deklarasikan fungsi LU dekomposisi dulu untuk mendekomposisi matriks A-nya. Sini kita looping for i in range sampai size minus 1. Karena size-nya itu adalah n dan kita menghitung mulai dari 0. Berarti kita akan menghitung bukan sampai n, berarti sampai n dikurangi dengan 1. For j in range i plus 1 sampai size. Di sini j-nya mulai dari i plus 1 ya. Jika AJI tidak sama dengan 0,0, di sini kita ilustrasikan aja, ini adalah matriks. Nah, jika AJI misalnya ini adalah dalam i sama dengan 0 dan j sama dengan 1, karena j-nya mulai dari i plus 1. Di sini kita mencari lambdanya terlebih dahulu. Lambdanya adalah yang ini, AJI dibagi dengan pivot. Pivotnya adalah AII. Oke, dapat lambdanya. Lalu kita mencari, kita reduksi, kita eliminasi. Nah, sini kita AJI plus 1 sampai size. Dan ini slicing ya. Jadi dia mengambil satu baris full. Dari A yang ke J ini, dari 2 sampai full ini. Dikurangi dengan lambda, dikalikan dengan AI plus 1 sampai size. Nah, di sini hasilnya akan kita masukkan. Lambda ini akan kita masukkan ke dalam matriks L. Setelah itu kita melakukan substitusi maju dan substitusi mundur untuk LU solve. Ini adalah algoritmanya untuk substitusi maju dan substitusi mundur. Nah, ini adalah fungsi main-nya. Pertama kita lakukan dekomposisi dulu, setelah itu kita solve. Dan outputnya adalah ini. Dan kita dapat kesimpulan bahwa T1-nya adalah yang ini dalam Newton, ini dalam bentuk Newton. Dan dalam matriks dan percepatannya kita dapat adalah ini. ms pangkat minus 2 harusnya. Oke. Di sini kita berikan juga ya. Kalau di sini harusnya
ini adalah T1-nya, ini T2-nya, ini T3, dan ini adalah percepatannya. Hasilnya adalah percepatannya. Oke. Ini adalah sumbernya dari buku Gil-Salas J 2013 tentang sistem persamaan linear aljabar. Oke, sepertinya cukup itu saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.